Yo men, kembali lagi bersama Jelajah Broadcasting Pigeon. Kali ini saya mana nih? Ada yang tahu kandang belakang? Ya betul, betul sekali guys. Itu adalah kandang dari senior kita, Jelajah Broadcasting Pigeon, yaitu Mas Woto. Ya nggak? Pasti udah pernah tahu dong siapa dia. Dia itu adalah ketua tim CBR kita. Karena kita akan cari tahu amunisinya tuh seperti apa sih, dan apa sih merpati tim CBR itu yang infonya, gosipnya tuh merpati CBR itu didominan dari kandang-kandang sini, dari sini terakhir dari kandang yang sederhana ini, dan membuahkan hasil yang sangat luar biasa pada waktu itu. Oke guys, tonton terus videonya, mantap. Di sebelah saya sudah ada ketua CBR. Pastinya saya tuh akan bahas merpati CBR yang berasal dari kandang yang sederhana tapi membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Bagaimana ceritanya? Kita akan langsung coba tanya langsung aja ke sang owner, sang ketua Jelajah Barat Racing Pigeon. Oke Pak. Siap. Monggo silakan. Nah, ini kandang saya. Ini kebetulan ya adanya begini karena apa? Merpati sekarang memang sedikit karena kemarin saya tinggal Sempat vakum ya Pak. sempat vakum. Masih ada beberapa dan saya lombakan juga. Terus CBR Ya. jenengan Bapak nih tahun berapa jenengan mengenal merpati pos? Ya. Untuk mengenal merpati pos saya mulai searching, browsing, cari tahu seputar merpati pos itu sekitar 2017 awal. 2017. Ya, kalau untuk melihara merpati memang saya dari kecil. Dari kelas 2 SD saya sudah mulai melihara merpati rumahan yang diterbangin di kletek gitu. Saya kelas 2 SD itu sudah mulai melihara. Jumlahnya juga nggak sedikit, lumayan banyak. Sekitar 5 pasang sampai 10 pasang waktu itu. Termasuk yang paling banyak saya waktu itu. Anak kecil itu. Sampai orang tua itu marah. Karena semuanya masih minta. Jagung minta gitu. Beli burung juga minta gitu. Tapi memang karena saya hobi. Dari kecil memang hobi melihara. Terutama melihara merpati. Nah, untuk sejarah maksudnya kilas balik. CBR. Maksudnya mengenal merpati pos sendiri itu saya sekitar 2017 awal. Karena waktu itu saya setelah berkeluarga, sebelum berkeluarga saya udah mulai main merpati balap. Kolongan sempat sebentar, terus vakum. Setelah itu berkeluarga. Nah, setelah berkeluarga saya sempat ke Jakarta ikut orang tua di sana. Setelah di sana beberapa waktu saya pulang lagi, kepengen menetap di rumah lagi gitu, maksudnya cari usaha gitu buat di rumah. Nah, karena hobi saya merpati, saya kepikiran gimana caranya saya tetap bisa melihara merpati tapi yang tidak menyita waktu itu. Terus pindah ke merpati pos. Iya, saya searching, saya browsing di Facebook waktu itu, ketemulah gitu caranya mana yang ada merpati pos saya beli gitu. Itu sekitar 2017 awal. 2017 saya mulai hunting merpati. Pada bulan Agustus saya pertama kali membeli piyikan. Waktu itu saya membelinya di Cipari, di tempatnya Dokter Pentahan, orang Majenang, tapi Pentadi bukan? Pentahan. Ya, orang Majenang itu, dokter ya. Dia buka klinik di Cipari. Saya hubungin beliau, saya tanya apa punya merpati pos. Dia menjawab ada. Saya mau beli piyiknya gitu. Silakan datang ke rumah gitu. Waktu itu saya nggak langsung gitu. Begitu dia kasih kabar ada piyikan, saya langsung ke Cipari, saya beli 2 ekor piyikan. Kebetulan kandangnya waktu itu yang buat piyikan itu sudah belum kayak gini ya, dia rusak, masih ala kadarnya. masih kalah kadarnya. Nah, setelah membeli
pijikan 2 ekor itu, saya semakin menggila. Benar-benar saya semakin menggila. Tapi udah mulai ikut lomba belum? Belum. Saya baru senang itu. Merpati pijikan saya taruh, terus saya lepasin, nggak kabur, poma sekitar sebulan itu ngawang. Biasanya kalau merpati pos masih baru pijikan itu memang ngawangnya rajin, Mas. Rajin. Iya, rajin sekali. Nah, setelah itu saya mulai membeli lagi. Kebetulan waktu itu saya ngambilnya di daerah Jawa Timur karena di sana memang lebih banyak, Lebih dominan ya. lebih banyak. Dari segi harga, terus pilihannya juga sangat bermacam-macam. Mau yang biasa, mau yang ada terah juaranya, mau yang berpedigree sekalian, itu di Jawa Timur banyak itu. Nah, kalau Bapak sendiri ambilnya yang berpedigree langsung, Enggak. atau yang biasa atau yang Enggak. dari terah juara ya? Enggak. Masih Waktu itu saya itu kepikirannya belum yang ke juara belum? belum. Waktu itu gimana caranya saya punya merpati pos banyak itu di rumah, di kandang. Pikirnya yang penting breeding banyak. dulu ya, Yang penting dulu yang banyak. Yang penting banyak. Yang penting banyak. Saya ceritakan itu hampir setiap minggu itu saya membeli pijikan. Buset, boros. 8 ekor. Sekali kirim 8 ekor, 10 ekor, 4 ekor. Dari Jawa Timur itu? Dari Jombang kebetulan waktu itu. Nah. Sekarang juga masih hubungan. Ya di sana juga masih dilombakan. Yang di sini juga alhamdulillah sudah dilombakan kemarin. Dan ada prestasinya juga masih darah-darah yang itu dulu itu. Walaupun sudah di-cross dengan darah baru. Nah, ini Mas. Jadi waktu itu saya ngambil merpati pos itu hampir tiap minggu selama kurang lebih itu 2 bulan 3 bulan lah, sampai terkumpul sekitar 50 ekor di kandang. 50 ekor belum satu pun ikut lomba? Belum. Waktu itu? Baru yang penting ada dulu di kandang. Terkumpul di kandang. Nah, setelah terkumpul itu seneng banget Mas. Begitu pagi-pagi saya keluarin ngawang gitu kan. Wah, ramai banget, banyak banget. Kayaknya damai benar ya. Kalau ngelihat burung merpati sehat pada ngawang di rumah. Nah, ini ada ceritanya. Itu kebetulan ini waktu bulan Agustus itu kan awal-awal masih musim terang ya, ketiga di sini. Jadi iya. Habis itu kan mulai masuk fase musim hujan. Lah, di situ ceritanya dimulai, Mas. Burung habis tuh semua. Ceritanya dimulai. Mati. Karena keterbatasan pengetahuan miara merpati pos memang belum punya dasar basicnya. Mulai masuk musim penghujan, burung saya satu persatu mulai kena penyakit, nambah terus sampai pada akhirnya habis, tersisa 4 ekor saja. Wah, tragis banget ya. Iya, itu dari 50 ekor lebih terkena wabah. Karena itu saya tambahin juga, ditambahin juga saya membeli indukan juga. Itu yang langsung berpedigree? Iya, saya ambil ke Maos, teman saya itu Mas Rusli, dia punya burung. Dia waktu itu kan ambil di Jakarta, punya orang Bekasi. Cikal bakal yang betina yang bisa menghasilkan juara di kandang saya ya dari Mas Rusli. Jantannya saya ambil dari Jombang waktu itu. Cikal bakal burung ini ada ini masih saya kenang. Ini cacing ini yang pulang dari Kangean ini. Buat baju guys. Langsung ini saya buat kenang-kenangan, ini burungnya saya bikin kaos. Ini yang burung dari Cilacap Barat yang pulang dari Kangean ini yang pertama. Cikal bakalnya CBR ya? Iya, ini burung punya sejarah banyak ini. Berarti Bapak termasuk orang pertama di Cilacap Barat yang mengelombakan merpati pos? Ya, kalau bisa dikatakan kayak gitu, begitu, Pak. Karena mungkin yang miara burung merpati pos mungkin sudah ada waktu itu. Cuman setahu saya lah orang yang pertama melombakan merpati pos di Cilacap Barat bergabung dengan POM Nagamas. Wow. Karena saya telusuri ya, begitu saya tanya-tanya di sana, Mas, ada nggak sih orang Cilacap Barat yang ikut lomba gitu kan? Belum ada Mas, baru jenengan gitu. Itu 2018 awal. Saya masih di mana tahu itu, belum kenal saya. Ya, itu jadi ya kalau bilang saya pertama ya emang Cilacap Barat yang melombakan merpati pos
Saya waktu itu yang memulai Orang pertama ya. ya ngawiti cara Jawa nih, ngawiti yang melombakan merpati pos di Cilacap Barat. Waktu itu kan di Nagamas, maksudnya yang baru ada kan Nagamas pomnya. Kalau sekarang kan udah banyak, ada Galaxy, ada NK gitu. Tambah rame kalau Tambah sekarang. rame, Ya, Pak. pilihannya juga banyak. Terus untuk orang keduanya siapa, Pak? Nah itu Yang nemenin Bapak mulai lomba itu, saingan lomba Ya. pada waktu itu ceritanya lucu juga itu. Setelah saya punya merpati, saya kepikiran loh, kayak saya sendiri loh, kayaknya kurang asik kalau sendiri. Lah lupa awalnya saya kenal Mas Afif Sukamto yang nama kandangnya RR yang sekarang lagi viral itu, yang dimana-mana orang tahu itu RR itu, yaitu ya. teman saya pertama di Cilacap Barat yang menemani saya. Ketemu langsung klop. Maksudnya Chemistry-nya langsung dapat. iya langsung gitu ya, dapat. Pak? Dia gila merpati, saya lebih gila merpati. Gila sama gila ketemu. Itu Gila Cikal. hobi ya guys, Iya. bukan gila Iya, pikiran maksudnya ya. sangat senang gitu. Ketemu langsung. Gimana caranya melombakan merpati pos itu, gimana caranya? Ayo kita. Itu saya ketemu Mas Afif Suwanto. Pertama itu ada temennya Mas Afif Suwanto, ngobrol sering main ke sini dia. Malam main ke sini. Terus ya ngobrol-ngobrol. Ayo bos dolanan darah pos ya. Dilombakna ya. Nah, dari awalnya emang saya kenal Mas Afif itu. Pertama saya nyari gitu. Kalau sendiri kayaknya kurang enak. Kurang asik yang Kurang nggak ada asik, saingan iya. soalnya. Ya beliau juga yang ini mengasih nama burung ini nih. Cacing ini dia sering main. Entah siang entah malam saya sering main. Yang ngasih nama burung Iya ini cacing ini. cacing. Ini. Nanti Iya. fotonya ada di Ada. gambar nanti depan ada. ya guys, nanti guys ya. Iya. Kebetulan dia main ke sini waktu siang, melihat burung saya di kandang. Bos, darahmu meriang kayak bos ya, kering. Burungnya kurus memang. Karena saya belum tahu kalau merpati pos itu bisa cacingan juga kan, kena cacingan parasit gitu kan. Coba ditangkap, dikasih obat cacing gitu. Bener, selang seharinya saya kasih obat cacing, keluar banyak banget cacingnya. Nah itu dia yang namanya cacing burung ini. Nah bisa tembus kangean ini. Dan cikal bakal maksudnya burung pertama yang bisa membanggakan saya ini. Itu cikal bakal gen cacing yang sekarang mungkin Masih di Cilacap Barat diperkembangkan. ya masih ada keturunannya juga dilombakan ya, 1-2 ya. Banyak yang ada yang juara juga. Ya ini cikal bakalnya Mas Afif yang ngasih nama. Gitu. Cacing ya. Cacing itu. Karena Cacingan waktu itu. Dia lihat cacingan itu burung kurang sehat bos. Dikasih obat cacing beneran kan. Langsung Selang seharinya saya kasih obat cacing, keluar keluar cacingnya. cacing semua. Iya makanya dinamakan Makanya cacing. namanya cacing. Oh iya benar. Iya iya. Ya itu sejarahnya saya lombakan waktu itu. Saya ingkraf itu dan sendiri mas. Saya dari sini itu sendiri. Ingkraf itu di Maos. Kebetulan saya kenal sama Mas Nizar juga malah itu penasehat dari Nagamas. Beliau Pak itu Nizar Pak itu- Nizar. Pak Nizar Iya. penasehat dari Iya, pengusaha kambing itu. Pak Nizar pengusaha kambing Iya, dan melihara merpati pos juga. Daerah Merpati Pos Iya, burungnya top. sebagai terus dia sebagai penasehat di POM Nagamas. Ya, waktu itu memang dia salahnya orang yang malah ikut membentuk lah, mendirikan Ikut POM mendirikan. Nagamas ya. Nah, ya saya ke tempat Pak Nizar, ingkraf itu kan sore, Sabtu sore ya. Saya jam 9 pagi udah ke sana. Karena waktu itu kan masih banget semangatnya gitu. Ingkrafnya sore, saya berangkatnya pagi gitu. Di sana sempat diketawain, Mas. Ingkrafnya ekor, sore Pak? gitu. Lu ikut berapa ekor? Waktu itu awal saya itu ngikut 6 ekor. Masih ingat betul saya ikut 6 ekor. Termasuk sisa burung yang Sekarang. Nah, sekarang yang tadi saya ceritakan kena penyakit wabah telo itu, Mas. Begitu kena dia lama-lama kena ND, virus telo. Sisa 4 ekor. Setelah sisa 4 ekor kebetulan saya beli indukan lagi, sepasang langsung bisa produk, tambahan 2 ekor pijikan itu masih ngejar, masih cukup
untuk dilombakan. Jadi saya ikutkan 6 ekor waktu itu. 6 ekor. Itu Mas R udah ikut belum? Belum ya? Mas Eko, Mas Afif 6. sudah ikut. 6 ekor berikut sama punya Mas Afif. Enggak, Mas Afif waktu itu kalau nggak salah ingat saya, dia ikut 4 ekor. 4 ekor. Dia kan ngambil PI kan langsung dilombain. Kalau saya Breeding dulu. breeding dulu karena waktu beli PI habis semua kan. Berarti Saya beli Indo, di breeding, breeding. anak dan anaknya dilombakan. Iya betul. Jadi beda cara untuk mencetak atlet. Kalau Mas Afif dulu langsung beli PI kan langsung dilombain. Kalau saya breeding dulu, ambil anakannya, saya lombain gitu. Terus berarti mayoritas dari teman-teman CPR burungnya berasal dari sini, Pak? Ya karena waktu itu saya yang pertama ya kan, jadi teman-teman di sini ada 1-2 orang yang ngambil, lama-lama banyak kan. Lama-lama. Iya karena yang pertama kan waktu itu saya, lainnya belum ada kan. Iya Mas Afif sendiri waktu itu kan belum punya, malah maksudnya belum banyak punya indukan. Saya dulu yang punya indukan gitu. Jadi mulai pada ngambil dari sini dipiara. Ya sampai sekarang hampir menyebar sih untuk Cilacap Barat. Nah, dari turunan burung saya tuh sudah ada gitu. Nah tadi kan udah cerita itu sudah, tinggal tadi yang masalah virus ND, Pak. Ya. Bapak ini kan dulu punya burung yang kena penyakit ND. Ya betul. Dan dilombakan. Ya. Itu lomba arah timur atau barat sampai mana finishnya? Waktu itu belum ada lomba arah barat Mas. Di 2018 itu lombanya hat-trick Solo. Yang pertama ya hat-trick Solo. Di Nagamas. Iya di Nagamas. Di lepasan Solo itu jarak 221 km dari sini. Waktu itu saya ikutkan pertama, berhasil finish itu 3 ekor saya dari 6. Sebentar Pak, apa itu enggak kena diskualifikasi karena itu saya udah sakit? Sembuh Mas. Waktu itu udah sembuh. Kena telo itu sekitar umur 1,5 bulan. Begitu lepas sapi mandiri bisa makan sendiri, virus datang dia kena. Burung sudah parah bener, kepalanya sudah melintir, buat terbang aja susah waktu itu. Tapi burung satu itu bertahan. Saya cari tahu sedikit kesana kesini, katanya dicabutin bulu lehernya sampai habis. Iya. Saya cabutin, ikutin sampai tinggal tersisa di kepalanya aja. Jadi kayak ayam trondol waktu itu. Iya. Kepalanya melintir, bulunya cuma di kepala doang. Tapi sembuh? Sembuh waktu itu. Sembuh. Kalau endek kan sembuhnya nggak bisa 100%. Karena tetap motorik tetap miring begini ya Pak ya? Karena motorik leher yang diserang. Itu. Nah itu perdana terbang di lomba itu sampai Solo baru mendapat peringkat di urutan 45 S-Pigeon karena full clock 3 burung telo ya bisa dapat penghargaan kayak gitu. Waktu itu di KMPC sudah ada lomba intern. Burung telo itu kan saya namai tengleng karena namanya tengleng karena habis iya kena telo ya. Itu di KMPC itu menjadi peringkat 6 di Cilacap. Kalau di sini otomatis pertama ya, karena belum ada musuhnya. Kalau di Nagama sendiri rankingnya 45. Ranking 45 dari sekitar 600 ekoran di Nagamas. Itu kiprah pertama ikut lomba burung itu. Terus tahun berikutnya saya lombain lagi 2019 di NPR Nagamas Pigeon Race 2019 pos akhir Kangean. Itu paling jauh ya Mas? Ya ini tengleng dengan cacing ini kakak adik Mas. Kakak adik. Iya. Tapi kakaknya yang cacing itu? Iya yang cacing. Nah ini yang bisa sampai pos akhir ya ini 2 ekor ini sampai pos akhir selalu full clock. Nah saya coba lombain di 2019. Alhamdulillah keajaiban dari Sang Pencipta, burung tengleng itu warnanya tritis Mas, tengleng. Ntar saya ada fotonya nanti gambarnya. Nah, di pos 3 Bangkalan jarak 450 km burung tengleng itu juara 2 S-Pigeon juara pos. Juara pos.
juara pos Kangean juara 2. Bangkalan. Bangkalan. Kan masih ada 2 pos lagi. Habis pertama kan posnya Kudus, terus apa ya, lupa ya. Kudus, Pati kalau nggak salah, terus Bangkalan, Kalianget, Kangean. Nah, dia selalu pulang. Nah, kebetulan di pos 3 pas pos Bangkalan dia juara 2. Juara 2. Kecepatannya 1054 mpm. Itu kalah sama punyanya Pak Edi, MP Love. Cilacap KMPC. Itu sesepunya KMPC itu. Pak Edi. Si Bowong, saya ingat betul itu. Selisih 1/4 jam dari sini. Bowong darah. Itu Nama burungnya. nama Bowong. burungnya itu andalannya Pak Edi Pak itu, Edi. pakai MP itu. Pakai di mouse itu. Itu saya pakai di juara 1, saya juara 2. Meledak lah itu. Proses viral. ya, saya hampir nggak percaya Mas waktu itu, karena saya lucu ya, ada cerita lucu sama Mas Afif itu. Bos, saya bilang ke Mas Afif, saya target Miara Pos itu sampai Jogja aja, pulang sudah senang gitu kan. Dulu. Iya, pertamanya ngobrol itu 2017 lah, ngobrol-ngobrol. Dilombain bisa pertama sampai Solo pulang. 2019 saya coba lombain lagi sampai Kangean, pos akhir Kangean. Ya pulang terus itu burung, dan kebetulan di pos 3 Bangkalan si Tengleng itu burung telo itu juara 2. Kecepatannya 1054 mpm. Burung telo lumayan, saya lihat di MPI ya, di itu Merpati Pos Indonesia. iya gitu. Di komunitas Yang ada di Indonesia kayaknya belum ada waktu itu. Kalau sekarang sudah ada, punyanya orang Surabaya, burung bekas telo bisa juara gitu. Iya. Itu nggak ada 1001 itu guys. Ya lucu sih Mas. Burung telo bisa Saya juara. aja nggak percaya waktu itu. Waktu saya bawa ke Mawas itu, saya ngobrol sama Pak Edi, Pak ini burung saya ini habis kena telo waktu biyik, tapi sekarang udah sembuh. Apa bisa ikut lomba? Bisa Mas, yang penting sehat. Yang penting terbangnya normal. Iya, yang penting sehat itu. Ya kalau sehat sudah sembuh Pak gitu. Sama beliau bisa boleh ikut, yang penting sudah sembuh gitu kan. Ikutkanlah gitu. Ceritanya begitu. Nekat saya ikutkan lomba. Dan berbuah manis, burung telo bisa juara. Yang kedua juga sama itu Pak. Maksudnya? Yang punya orang Surabaya tadi kan juga Ada itu punya teman saya juga, itu Mas Kastiwan di Surabaya, itu aslinya orang Mingguan. Itu dia malah lebih kalau burung saya kan setelah kena telo miringnya itu nggak kelihatan banget. Ya masih kelihatan kalau dilihat secara seksama ya. Kalau detail banget dilihatin itu kelihatan kepalanya agak miring itu. Itu kalau yang di orang Surabaya itu malah masih melintir kayak gini. Dia lepasan Surabaya Cilegon itu 750 kilo. Sama-sama juara 2. Burungnya warnanya val, gelubuk. Berarti kemungkinan kalau nggak telo dia bisa juara 1. Iya. Jadi yang namanya di Merpati Pos itu nggak ada yang nggak mungkin Mas. Nggak ada yang nggak mungkin. Dari burung biasa, burung habis kena telo pun bisa juara. Emang darah itu nggak akan bohong ya? gitu. Nggak akan bohong Darahnya darah. itu. Kebetulan itu kan dari ibunya si Tengleng itu kan saya ambil di Mas Rusli. Mas Rusli sendiri itu tahu beli apa tahu dikasih, pokoknya saya ambilnya di Mas Rusli. Itu F1 NL impor. Jadi ibunya burung tersebut impor, jadi anakannya itu pantas. Gitu. Iya, impor. Waktu itu begitu ceritanya. Sekarang begitu si Tengleng itu juara dan kakaknya tembus Kangean, saya cari informasi lebih detail. Ini burungnya mengenal pedigree. Iya, dari situ saya mulai mengenal pedigree, crossing dan lain-lain, inbreed, saya tertarik di situ. Saya cari tahu informasi, memang saya hubungi langsung pemiliknya. Ya Mas, ini benar Mas Rusi yang ngambil. Ini burung F1 NL, saya diambilnya di Pak Thomas Chandra. Dia orang Amerika, cuma menetap di Bekasi, biara Merpati Pos, cuma nggak di OLE di antar kandang, dia mainnya di Kanas. Iya. One Love Flash. Iya, One Love Flash. Terus kan ini Pak, sempat terdengar jenengan kan vakum
Pada kemarin-kemarin nih, bisa kembali lagi ke Merpati Pos lagi. Ceritanya ada cerita apa sih, kan info dari orang tuanya sampean nih Pak, saya sudah mengulik nih burung yang udah pada dijualin, sempat nggak ada burung di sini, terus pada pulang jalan. Enggak Mas, kalau apa itu benar? kalau vakum saya enggak, walaupun saya nggak ada di rumah. Dulu waktu sudah berkeluarga pun saya tinggal 8 bulan, 3 bulan merantau gitu kan, tetap masih ada burung. Jadi kalau dibilang vakum sih enggak, cuman ngurangin istirahat gitu. Jadi burung saya biarin ngasih makan, itu nyari makannya burung di itu bekas-bekas itu cucian piring, ada nasi sisa apa sayur sisa dimakan, burung tetap hidup. Terus termotivasi lagi balik lagi lomba. Kalau lomba sih saya belum apa seserius banget ya. Cuman karena cinta Mas, cinta itu kan mati. Ada matinya Kalau cinta Merpati Pos. Kalau sekedar kadarnya menurun iya. Tapi kalau untuk saya vakum sama sekali tidak miara merpati, nggak bisa. Begitu ceritanya. Masih tetap ada ini berbrakor. Ini kandangnya padahal kayak gini Pak ya? Iya, dulu sebelum ini kan masih di sana. Karena tambah banyak nggak cukup, saya bikin di sini. Di dalam ada berapa ekor Pak? Ada sekitar 6 ekor masih. Burung biasanya itu sisa babu dulu masih ada sepasang. Posnya itu burung merpati posnya masih ada 4 ekor. Sisa pulang lomba, tahu dari lomba mana itu pulang, saya lombain lagi, masih 2 ekor ini sampai pos Klaten kemarin. Maksudnya sisa lomba pulang itu? Pulang biasalah, burung lomba tahun kapan, tahu-tahu pulang itu. Oh kan. Gitu. Iya begitu, aslinya di situ. Karena naluri instingnya merpati pos memang apa sangat tinggi ya. Tinggi dengan kandang. Memang udah naluri dari bawaannya dia. Ya. Ya alhamdulillah dari kandang inilah pernah terpecahkan rekor juga. Burung saya itu bisa juara 1. Ada ceritanya juga sih, adiknya Tengleng malah ini yang namanya 2 cacing ini. Berarti memang darah itu benar-benar banget ya Pak ya? Dari cacingnya udah juara, terus Tengleng, terus adiknya lagi bisa juara lagi. 2 ekor 1 tetesan juara semua itu. Wow, ini luar biasa malah. Kebetulan waktu itu kan karena saya waktu itu kan baru kenal sama Mas Afif. Saya punya 2 ekor peyik. Nih, kamu piara 1, saya 1, sepasang. Nanti ada apa? Peyiknya ada nih. Nanti saya kasih. Jadi setelah saya kasih ke Mas Afif, dilombain juga, saudaranya setetesannya saya piara juga saya lombain, ketemu dalam 1 lomba. Alhamdulillah yang di Mas Afif itu kecepatannya luar biasa, sampai 1223 mpm, juara 1 pos Blitar itu. Blitar 1200 mpm. 2019 itu di apa, setelah NPR kan, NPR lomba utama di Nagamas. Oh, lomba tambahan. Iya. Lomba tambahan. Ya. Terus lomba keduanya itu Nagamas NSR. NSR. Iya. Nagamas Southern Racing di arah apa? Arah selatan. Arah ke selatan, pos akhir Banyuwangi. Arah ke selatan, iya. Pos terakhir Banyuwangi, dan kecepatannya 1200 1223 mpm, juara 1 di pos Blitar. Itu 3 pos dia masuk 10 besar terus. 3 pos masuk 10 besar terus. Iya. Konsisten. Kalau yang setelah di sini saya kecepatannya lebih rendah, cuma lebih stabil sampai pos akhir. Itu 1 tetesan juara semua. Yang di Mas Afif itu juara pos, yang 2 cacing yang di saya, ini adiknya Tengleng ini, juara peringkat 10 Espigen full clock Banyuwangi. Banyuwangi. Espigen itu di Cilacap itu peringkat 2. 3 MPC peringkat 2. Iya, di Cilacap peringkat 2, di Nagamas itu peringkat 10. Peringkat 10 Espigen. Mantap. Jadi luar biasa memang dari keturunan yang apa, betina yang saya ambil dari Mas Rusli.
Saya kopelkan dari jantan, saya ambil dari Jombang, saya kopelkan. Waktu itu iseng-iseng saja saya, tapi saya sudah tahu yang betina ini memang sudah diwanti-wanti sama Mas Rusli, ini Om dipiara gitu. Nah, coba anaknya nanti dilombakan gitu. Alhamdulillah, kepercayaan beliau saya jawab tuntas dengan juara. Itulah Gitu. hasilnya, prosesnya. Gitu. Itu pas itu pakai jamu enggak Pak? Enggak pakai jamu atau belum mengenal namanya jamu-jamuan seperti itu? Jamu ya, kalau jamu belum se-booming sekarang waktu itu Mas, masih yang racikan-racikan sendiri Mas. Jadi waktu itu saya sering ngobrol sama Mas Afif, gimana sih maksudnya merpati pos lomba supaya bisa fit terus selama lomba, gimana saya memakai itu bahan-bahan tradisional. Kalau sekarang kan banyak banget yang Banyak, jualan. iya. Iya. Saya waktu itu pakai apa, kunyit, temulawak, Lebih ke saya tadi. potongin sejagung-jagung, Tradisional banget lah iya ya. saya kasihkan ke burung. Itu belum ada yang sekarang lah, lebih gampang, udah kemasan praktis, kapsul gitu. Waktu itu belum ada. Ya, sekarang udah praktis, tinggal beli di online, udah banyak. Waktu itu saya masih itu, memang benar-benar apa, ala kadarnya lah, mengenal apa buat stamina, suplemen itu masih ala kadarnya. Ya lama-kelamaan mengenal apa yang buat kalsium, buat bulu, ada minyak ikan. Setelah itu Mas, itu Kesini-kesininya kesini sudah mulai waktu itu belum modern lah ya iya, ceritanya. karena semakin lama kan semakin bertambah wawasannya begitu. Juga di Cilacap Barat juga sekarang udah berkembang pesat. Sangat pesat, Merpati luar biasa. posnya. Saya bangga dengan apa, teman-teman di Cilacap Barat ini sangat kompak dan sangat apa, antusias loh kalau Antusiasnya luar biasa mengikuti lomba mengikuti merpati lomba. pos itu. Saya jadi teringat waktu memulainya Mas, bener-bener itu saya nyari teman gimana ya. Susah. Iya betul. Saya ketemunya ke kaduk-kaduk Mas Afif gitu. Lah terus ketemu Mas Sigit, ya Mas Sigit juga ada ceritanya gitu, nanti Jadi cerita bisa nanti di video lain. di season berikutnya. Dia juga owner hebat karena begitu terjun lomba burungnya sama-sama pulang dari Kangean. Iya. Mas Afif kalah waktu itu. Kalah jauh. Ya. Apalagi ya Iya. yang saya pengen tahu di kandang sini. Oh iya, ini sekarang kan udah masuk musim lomba. Besok kan pos pertama untuk kelas derby Ya. di Nagamas, dan pos terakhir untuk kelas umumnya NPR. Latihan. Pos terakhir juga kan Iya, pos latihan itu Wonogiri. masih latihan. Wonogiri, dan pos pertama untuk kelas derby. Persiapan gimana Pak? Persiapan dari Bapak sendiri? Karena saya kan nggak ada ring apa burung dengan ring derby, Derby. jadi saya ikut di Nagam, yang umumnya, aja ya. yang NPR. Kalau pesan saya sih lebih ke apa, metode mengondisikan burung itu Agar tetap fit. agar tetap fit, terus punya motivasi lebih untuk pulang ke kandang. Saya dari dulu apa menggunakan metode Widowwood Mas. Betul. Jadi metode alami, metode natural. Saya pesan aja ya, maksudnya saya pesan. sedikit apa cerita aja kalau metode Widowwood atau menjodohkan burung lomba pada waktu lomba itu sangat penting. Jadi burung itu pada waktu lomba sudah ada pasangannya di kandang. Jadi bisa dikatakan double motivasi untuk semakin Iya, cepat pengen pulang ke cepat kandang. pulang ke kandang. Iya. Oh iya benar. Tuh guys, triknya satu guys. Natural, alami. Itu saya biarkan aja Mas, kalau itu burung lomba saya biarkan dia bertelur, dia mengerami telurnya sampai kemudian meloloh anaknya. Saya nggak pernah batasi, nggak pernah saya Iya kan? itu. Kalau saya pribadi nih Pak, kalau saya kan kalau atlet yang khusus buat atlet itu angrem boleh, cuman setelah 3 hari saya cabut nih, saya cabut kasih telur palsu, jangan sampai dia meloloh. Kalau saya nggak pernah itu. entah itu trik siapa saya juga nggak tahu, Nggak, cuman disaranin ada yang bilang seperti itu lebih baik biar nggak terlalu capek katanya lebih Pak. baik natural. Ya emang kalau pada saat meloloh kan
dia terforsir kan untuk melolo anaknya. Memang kalau di speed dia Pasti menurun, berkurang ya. berkurang. Tapi untuk Homing, motivasi homing malah lebih bagus gitu. Tinggal kita targetnya di mana. oh sesuai target kita Iya. harusnya ya, kita harus Kalau tahu kita dulu. mainnya targetnya yang apa? Jauh, long distance. Middle Ah. sama long nanti XLD kita skip aja itu. Apa? Burung nggak boleh. Apa Melolo, melolo itu amerem. boleh gitu. Tapi kalau target kita emang Untuk middle speed ya. middle sampai apa long XLD biarin aja natural, karena burung jauh biasanya dia konsisten dalam arti dia nggak bisa terbang cepat, bukan nggak bisa terbang cepat, tapi dia lebih cenderung waspada. Setiap kali dia dilepasin terbang pulang ke arah kandangnya, tipe-tipe burung long dia waspada selama perjalanan pulang. Ada gangguan sedikit dia pasti berhenti. Taruhlah di depan cuaca kurang baik, hujan, dia langsung berhenti, cari tempat perlindungan yang aman. Biasanya dia nggak mau apa berteduh di rumah biasanya kalau burung-burung tipe long, karena tahu nggak aman. Gitu. Jadi dia berhenti dulu. Iya, pokoknya tempat yang paling aman menurut dia. Bisa di pohon, bisa di apalah gitu. Iya betul. Nah, memang begitu. Karena waktu itu sekarang ini saya lebih condong ke burung-burung long dan XLD. Berarti Mas. targetnya dari Bapak lah juga long ya. Masih long. Masih long, nggak pengen cepet-cepet Ya karena long. ya Enggak lah, belum lah bukannya puas dengan pernah menjadi juara satu, apa burung ternakan saya itu juara satu di pos-pos lomba, dekat gitu. iya, dengan kecepatan 1223 mpm. Saya sudah agak terobati loh, maksudnya untuk punya burung cepat gitu loh. Jadi target saya sekarang ini Long XLD. long XLD gitu. Jadi ya paling gampang ya mengondisikan burung secara alami gitu. Oh, Dari iya. perawatan itu sangat minim, Mas. Boleh dikatakan nggak ada perawatan khusus. Kalau pengen nargetin extra XLD. long distance ya. Iya, karena burung long itu kan satu dia untuk bisa menjadi burung long harus Masuk sebentar Pak. Kalau masuk extra long distance itu berapa lama sih Pak? maksudnya jaraknya bagaimana? Jarak maksudnya tempo hari waktu store jam clock. Biasanya Waktu kan lomba ya 2 hari ke sana, Mas. 2 hari sampai 3 hari. 2 hari sampai 3 hari. Waktu di 2020 kan malah 4 hari lepasan Sumbawa. Semakin kesini kan semakin sedikit waktunya. Maaf, barusan ada sedikit problem, ada iklan lah biasa. Kalau udah balik lagi di obrolan kita berdua, yang pastinya banyak manfaatnya. Terus, Mas, untuk pesan-pesan buat para merpati pos Indonesia ataupun khususnya Cilacap Barat. Cilacap Barat dan buat pemula yang pengen ikut bergabung, Ya. monggo Mas. Pesan saya untuk teman-teman yang baru akan memulai hobi merpati pos, silakan merapat ke Cilacap Barat Racing Pigeon. Itu sekarang sudah banyak sekali penghobinya. Kita hampir setiap minggu itu kumpul, ngobrol, kongkow tentang seputar merpati pos. Jadi karena satu sekarang sudah semakin gampang untuk mendapatkan merpati pos. Iya, di mana-mana udah banyak. Sudah sekarang. banyak. Keduanya, wadahnya juga yang dulu saya awal mulai miara itu masih hanya ada satu pom, Nagama, sekarang sudah ada Galaksi, Nusa Kambangan. NK Nusa Kambangan di Cilacap, Iya. pom kita sendiri orang Cilacap. Jadi semakin banyak pilihan, Mas. Jadi kalau mau ikut yang jauh di pom ini ada yang jarak middle, ada jarak short, ada. Ya. gitu. Jadi sesuai tujuan ya, Pak. Kita Sesuai melombakan pilihan ke kita burung. pilihanmu middle, short, dan long distance ataupun extra long distance. Ya, untuk- Oke guys. Untuk 2003 ini di NK ini juga lombanya perdana ini kemarin sempat vakum NK, sekarang apa Bangkit lagi. bangkit lagi NK. Ada lomba ini yang akan datang ini di pos akhir cuma Ponorogo, itu jarak masih sangat dekat lah. Kalau Itu saya bilang butuh burung-burung sprint. burung sprint. Ya.
Terus untuk pemula itu sangat cocok Mas, jadi nggak sampai yang jauh banget. Awal dulu lah. Iya, sampai Ponorogo udah habis final gitu. Oke. Ditentukan pemenangnya. Saya akan ikutin itu. Itu kan pemainnya orang Cilacap gitu. Saya support, saya sebisa mungkin lah sebagai orang Cilacap banggalah mempunyai wadah tersendiri gitu. Keduanya mungkin dari perawatan perlu digarisbawahi bahwa merpati pos sendiri itu bukan burung endemik Indonesia. Jadi bagaimanapun juga dia kalau secara Alami. ketahanan tubuh lebih rentan daripada merpati biasa, maksudnya kayak merpati Jawa, merpati kolong, dia lebih rentan dalam tanda kutip memang karena bukan asli burung Indonesia. Bisa. Jadi pesan saya sering-seringlah ngumpul ngobrol sama teman-teman Iya. yang sudah lebih dulu memulai miara merpati pos untuk perawatan, pasti akan dijelaskan semuanya. Itu sebenarnya sama sih, dari pakan, perawatan harian dan lain-lain itu sama, cuma perbedaannya lebih rentannya terkena wabah. ya. Juga kalau udah mulai miara terus mau ikut lomba, nanti ada trik-trik khusus bagaimana cara merpati pos itu bisa siap lomba terus, fit terus selama lomba gitu. Oke. Ada Oke, guys. trik-triknya. Video ini cukup sampai di sini. Udah begitu banyak informasi yang disampaikan dari ketua kita, Mas Woto, ketua tim CBR. Udah banyak informasi. Jadi buat para merpati pos, khususnya Cilacap Barat Racing Pigeon, ataupun yang baru mau ikut mengenai merpati pos, jangan ragu-ragu guys. Sudah Gabung ada saja. POM NK tuh, udah ada. Jangan ragu-ragu lagi. Ayo gabung sama kita di Asik Mas, Sidarja. asik main merpati pos itu sangat asik. Oke, cukup sampai di sini. Pantengin terus videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Cilacap Barat Racing Pigeon. Mantap.